Cerita kali ini dibuka dengan seorang petani yang tinggal di wilayah Irlandia. Nah, beberapa hari yang lalu, pada saat sedang melakukan pekerjaan seperti biasanya, si petani ini menemukan lapisan tanah liat, di mana dia kemudian menggalinya untuk mendapatkan lebih banyak material yang nantinya bisa dijual sebagai bahan untuk kerajinan tangan. Namun, suatu ketika, dia secara nggak sengaja menemukan sebuah peti mati kuno, di mana di dalamnya terdapat jasad seperti seorang manusia. Malam harinya, petani itu balik lagi dengan membawa senter. Tapi begitu sampai, dia mendapati kalau apa yang terkubur di bawahnya ternyata telah menghilang. Di tengah kebingungan, tiba-tiba sesuatu muncul dari bawah tanah dan berusaha menyeretnya ke dalam genangan air. Scene kemudian berpindah di pagi harinya, di mana pasangan muda yang bernama Mark dan Sarah sedang dalam perjalanan berlibur, sekaligus ini merupakan kesempatan bagi Mark untuk melamar Sarah. Selama perjalanan, keduanya melintasi sebuah area yang dipenuhi dengan pemandangan indah, seperti ladang hijau, hutan kecil, dan minimnya polusi. Nah, di tengah jalan, mereka tiba-tiba kehilangan sinyal, yang mana di sini Sarah memperingatkan kalau mereka telah mengambil arah yang salah. Tapi meskipun begitu, di sini dengan PD-nya, Mark mengatakan bahwa jalan yang dilaluinya sudah benar. Namun begitu berada di jalan yang berlumpur, kendaraan mereka harus terjebak dan nggak bisa digerakkan. Karena nggak bisa kemana-mana, Mark kemudian meminta Sarah untuk pindah ke ruang kemudi. Sementara dia berencana untuk mendorong mobilnya. Setelah dirasa usahanya nggak berhasil, Sarah lalu mencoba meminta bantuan dengan menggunakan handphone miliknya. Namun karena nggak ada sinyal sama sekali, akhirnya Mark kepikiran untuk mencari bantuan dari warga sekitar. Sementara Sarah diminta agar tetap berada di mobil sambil menunggu kendaraan lain yang mungkin aja melewati jalanan itu. Nah, beberapa saat setelah ditinggalkan, Sarah yang sedang menunggu di dalam mobil tidak menyadari kalau ada sesuatu yang berjalan di belakang kendaraan. Sarah yang nggak merasakan apa-apa, lalu keluar dan mengambil rokok miliknya yang ada di dalam bagasi. Sementara itu, Mark yang sudah berjalan cukup jauh berhasil menemukan sebuah rumah yang dalam keadaan gelap gulita. Tapi anehnya, pada saat dia memasuki area yang dipagari, seketika lampu di sekitar menyala yang kemudian membuat Mark beranggapan kalau sepertinya rumah tersebut ada penghuninya. Dari sana, Mark lalu mengetuk pintu rumah itu. Namun karena tidak ada jawaban, Mark kemudian pergi ke belakang rumah dan mendapati pintu yang ada di belakang rupanya sudah terbuka. Dengan perlahan, Mark lalu masuk ke dalam dan memeriksa keadaan di sekitar. Sampai akhirnya pada saat Mark kembali ke arah pintu belakang, dia bertemu dengan seorang pria yang sedang berdiri membelakanginya. Pria ini adalah si petani yang ada di awal cerita. Yang begitu bertemu, Mark langsung meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia sedang membutuhkan bantuan. Ketika mendekat, Mark menemukan kalau si kakek ini rupanya mengalami luka tepat di bagian lehernya. Karena merasa kasihan, Mark kemudian mencoba membantu si kakek yang tampak ketakutan. Sementara itu di dalam mobil, Sarah yang masih menunggu tiba-tiba merasakan keheningan yang aneh di sekitarnya. Karena takut, Sarah kemudian keluar dan memutuskan untuk menyalakan lampu depan. Nah, di saat sedang mengamati sekitar, Sarah dikagetkan dengan kemunculan Mark yang ternyata sudah kembali sambil memberitahu bahwa dia menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh seorang pria tua yang sepertinya sangat membutuhkan pertolongan. Dari sana, keduanya kemudian memutuskan untuk kembali demi menolong si kakek. Begitu sampai, Mark mendapati suasana di dalam rumah sudah berubah dengan semua lampu yang telah padam, begitupun dengan si isi rumah yang tampak berantakan. Ketika sedang mencari, keduanya melihat si kakek yang tiba-tiba muncul dan berlari menaiki tangga. Pasangan itu kemudian memutuskan untuk mengikutinya. Sarah sebenarnya tidak ingin naik ke atas. Namun ketika Mark sudah sampai di atas dan memeriksa seisi ruangan, untungnya, Mark berhasil selamat ketika si kakek melarikan diri setelah terkena lampu senter yang menyinari wajahnya.
Sadar kalau si kakek kemungkinan mengalami luka-luka, keduanya lalu pergi keluar untuk memeriksa keadaannya. Tapi anehnya begitu berada di luar, mereka menemukan bahwa si kakek ternyata telah menghilang. Bingung dengan situasi yang baru aja terjadi, keduanya kemudian memutuskan untuk kembali ke kendaraan mereka. Namun sial, karena saking takutnya, keduanya malah memilih jalur yang salah, di mana mereka bukannya sampai di kendaraan, melainkan malah tiba di lokasi awal, tempat si kakek sebelumnya diserang. Perdebatan pun kemudian terjadi di antara keduanya, sampai tiba-tiba sesuatu menyeret Mark ke dalam kubangan air. Dalam kejadian itu, Mark berhasil diselamatkan, di mana Mark yang merasa baru aja ditarik oleh sesuatu, lalu meminta Sarah untuk segera melarikan diri. Dari sana, Mark dan Sarah lalu memilih untuk kembali ke rumah si kakek. Nah, pada saat berada di pintu rumah, keduanya kemudian dikagetkan dengan sesosok makhluk yang terlihat menghancurkan lampu, sehingga pecahan kacanya melukai bahunya si Sarah. Menyadari kalau makhluk itu takut akan cahaya, Sarah kemudian naik ke lantai atas untuk menggunakan sebuah lampu yang masih menyala. Sarah hampir aja tertangkap, namun dia berhasil lolos dan segera memberitahu Mark agar dia menggunakan lampu handphonenya. Dalam kejadian itu, keduanya berhasil bersembunyi di dalam kamar mandi. Namun kepanikan sempat menyelimuti mereka pada saat Mark merasa kesakitan akibat luka-luka yang dideritanya. Mengetahui hal itu, Sarah lalu membalut luka yang ada di kakinya Mark dan berusaha menenangkannya, sambil tetap menunggu sampai makhluk itu pergi menjauh. Nah, setelah beberapa saat dirasa sudah aman, Sarah yang sedang mencuci mukanya lalu mengetahui kalau makhluk itu ternyata masih berada di luar rumah. Karena takut terjadi apa-apa di ruangan yang kecil ini, dia lalu membawa Mark ke lantai atas dan berlindung di balik cahaya lampu sebagai tameng mereka. Di sini keduanya kembali dibuat penasaran dengan suara-suara yang berasal dari atap rumah. Termasuk mereka juga mencium asap yang berasal dari lantai bawah. Mengetahui hal itu, Sarah lalu turun untuk memeriksa, di mana dia menemukan kalau asap itu ternyata berasal dari kompor yang sepertinya sengaja dibuat seperti itu agar mereka berdua keluar dari dalam rumah. Dari sana, Sarah kemudian berniat mematikan sumber asap. Dia menggunakan lampu handphone, lalu menutup wajahnya dengan kain dan kemudian turun ke arah dapur. Sarah berhasil membuka pintu, sehingga membuat asap yang ada di dalam rumah perlahan-lahan mulai berkurang. Sarah yang hampir pingsan, kemudian merasakan ada sesuatu yang sepertinya sedang mengamati dirinya. Dengan cepat, dia lalu bersembunyi di dalam lemari yang ada di kamar mandi. Begitu mempunyai kesempatan, Sarah lalu dengan cepat kembali ke atas. Makhluk itu berusaha mengejar, tapi dia berhenti setelah mengetahui ada sumber cahaya yang bisa melukainya. Nah, setelah menemukan Mark yang dalam keadaan pingsan, Sarah kemudian membangunkannya. Setelah terbangun, Sarah mengatakan bahwa mereka harus segera keluar dari rumah ini. Sarah tidak setuju kalau mereka hanya bertahan di sini sampai matahari mengusir makhluk itu. Karena menurutnya cepat atau lambat, makhluk itu juga pastinya akan berusaha mendapatkan mereka. Makanya itu, Sarah kemudian memiliki sebuah rencana. Dia meminta bantuan Mark untuk mematikan lampu, dan begitu makhluk itu naik ke atas, Sarah dengan cepat menyalakan lampu, sehingga membuat penglihatan makhluk itu menjadi terganggu. Nah, memanfaatkan kesempatan tersebut, Sarah melihat ada sebuah traktor yang terparkir di luar. Karena Mark tidak bisa berjalan jauh, Sarah lalu memintanya untuk menyinari jalurnya, sementara dia akan membawa traktor itu mendekat ke arah rumah. Dari sana, Sarah perlahan-lahan bergerak mendekati kendaraan itu. Tapi ketika dia melompati pagar, lampu yang dipegang oleh Mark mendadak mati, sehingga membuat Sarah berada di dalam kegelapan. Sialnya, pada saat berada di traktor, dia tidak menemukan kuncinya. Yang mana kuncinya itu rupanya masih berada di saku si kakek, yang sekarang telah berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Untungnya ketika makhluk itu menyerang, Sarah berhasil melawan balik dan merebut kunci tersebut. Sehingga dari sana dia bisa menghidupkan traktor itu.
Setelah tiba di rumah, Sarah dengan cepat naik ke atas dan bergegas membawa Mark keluar. Namun begitu berada di bawah, tiba-tiba si Mark mendorong Sarah yang kemudian berlari ke sisi kendaraan dan menghancurkan semua lampu kendaraan itu. Sarah yang panik lalu mencoba bersembunyi di lantai atas. Di saat inilah, Sarah mengetahui kalau Mark rupanya sudah berubah menjadi sesosok makhluk yang sekarang berusaha mendekatinya. Di sini, dia menggunakan korek api sehingga membuat Mark terjatuh dari tangga. Dari sana, Sarah kemudian masuk ke kamar tidur dan mencari sesuatu, di mana dia menemukan beberapa lilin yang bisa dia gunakan untuk menerangi ruangan. Sarah yang masih penasaran, lalu memutuskan untuk memastikan kondisi pasangannya itu. Begitu berada di bawah, Sarah mendapati Mark yang sedang tergeletak. Yang gak jauh dari sana, Sarah juga menemukan sebuah kotak kecil yang berisi cincin, yang tadinya cincin itu akan diberikan kepada Sarah untuk melamarnya. Next, kemudian Sarah yang berniat membawa Mark keluar secara nggak diduga dikejutkan dengan kemunculan makhluk yang memaksanya untuk menutup pintu rumah. Sarah dengan cepat membawa Mark ke kamar mandi dan mengikatnya demi untuk berjaga-jaga. Dan bener aja, gak lama setelahnya, Mark yang terbangun dalam wujud mengerikan lalu mencoba menyerang Sarah secara tiba-tiba. Sarah yang udah nggak tahu harus kemana, dengan berat hati memutuskan untuk pergi keluar. Dengan berbekal selembar kertas yang dibakar, Sarah dengan terpaksa kemudian keluar dan pergi menuju ke arah gudang. Sialnya begitu berada di dalam, lengannya tiba-tiba terjepit di antara bilah kayu, yang kemudian membuat jarinya tergigit oleh Mark. Beruntungnya, Sarah masih memiliki beberapa batang korek api kayu, sehingga membuatnya terlepas dari gigitan. Di tengah usahanya menahan pergerakannya si Mark, Sarah secara nggak sengaja menemukan kalau di ruangan ini sepertinya masih memiliki pencahayaan. Tanpa pikir panjang, Sarah kemudian menyalakan saklar yang membuat seluruh ruangan menjadi terang. Namun akibat dari cahaya tersebut, ternyata membuat Mark harus berubah menjadi patung. Setelah melihat kematian pasangannya, Sarah yang sebelumnya terkena gigitan menyadari kalau dirinya kemungkinan juga akan mengalami nasib yang sama. Karena itu, Sarah kemudian memilih untuk memotong jari tangannya. Beberapa saat setelah melakukannya, Sarah yang mendengar suara mencurigakan, kemudian dengan perlahan mencoba menyusun sebuah rencana guna menjebak satu makhluk yang masih tersisa. Dia berencana memancingnya menggunakan jejak darah dan mematikan lampu yang ada di gudang. Begitu sudah gelap, makhluk itu dengan cepat masuk ke dalam gudang. Sarah berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dan kembali ke dalam rumah. Di sini, Sarah rupanya hanya memiliki 3 batang korek api yang tersisa, yang mana 2 dari batang itu dia gunakan untuk berjalan di dalam rumah. Sarah hampir aja tertangkap, namun di momen ini, dia menemukan sebuah botol alkohol, sepotong kayu, dan juga kain yang kemudian dia gunakan untuk membuat sebuah obor. Nah, setelah menyalakannya, Sarah lalu mengumpulkan semua keberaniannya untuk menghadapi makhluk itu. Sebelum pergi, Sarah mengambil sebuah lentera minyak tanah yang bisa dia gunakan untuk menerangi perjalanannya. Di tengah pelarian, Sarah tiba di sebuah tempat yang dipenuhi dengan tumpukan potongan kayu. Karena harus melewatinya, Sarah tanpa sengaja terpeleset dan membuat kakinya terjebak, sementara lentera miliknya terjatuh entah kemana. Gak lama setelahnya, Sarah menyadari bahwa makhluk itu tampak sedang mendekatinya. Saat sedang bersembunyi, Sarah memperhatikan bahwa makhluk yang mengejarnya ternyata adalah seekor vampir, yang mana vampir ini sepertinya terbangun dari tidur panjangnya setelah si kakek merusak makamnya di bagian awal film. Nah, begitu terhindar dari bahaya, Sarah akhirnya berhasil mengambil lentera yang sebelumnya terjatuh. Tapi sial, pada saat dia berusaha mengikuti sebuah parit kecil, tanpa diduga kakinya tertusuk sebuah kayu. Sambil menahan rasa sakit,
Sarah tetap melanjutkan perjalanan melintasi tanah yang berlumpur. Begitu sampai di suatu lokasi, dia menemukan beberapa kaleng bahan bakar. Yang mana dari sana, Sarah kemudian mempunyai sebuah ide untuk menghadapi makhluk itu. Singkat cerita, setelah semuanya siap, Sarah lalu mematikan lampu. Dan begitu makhluk itu masuk ke dalam perangkap, Sarah langsung memecahkan lentera, sehingga api dengan cepat membakar tubuh makhluk itu dan dengan terpaksa menceburkan dirinya ke dalam kubangan air. Namun sialnya pada saat si Sarah merasa sudah aman dan dia juga sedang berusaha mencabut kayu yang masih tertancap di kakinya, tiba-tiba makhluk itu muncul lagi dan kali ini menyerang Sarah secara brutal. Untungnya, Sarah masih kepikiran dengan mencabut kayu yang menancap di kakinya, di mana dia kemudian menusukkannya tepat ke jantung makhluk itu. Beberapa jam kemudian, Sarah terbangun di pagi hari. Sarah sempat berjalan sesaat dan kemudian memilih untuk beristirahat. Nah, sambil memandangi sinar matahari, tampak ada sebuah luka yang berada di sekitar lehernya. Yang itu artinya, kemungkinan besar Sarah rupanya juga telah terinfeksi. Itulah tadi alur cerita film From the Dark yang dirilis di tahun 2014. Gimana? Seru kan? Semoga kalian suka ya dengan cerita kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.